Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini sampai selesai. Kali ini aku bakalan bahas cerita tentang hajatan gaib di tengah hutan. Cukup dengarkan kalau nyalimu cukup. Bayangkan saat kamu tersesat di hutan, saat malam mulai datang, saat lapar dan putus asa datang, tiba-tiba terdengar suara gamelan yang meriah. Di depanmu berdiri sebuah pesta besar dengan makanan yang begitu menggoda. Semua orang tersenyum dan mempersilahkanmu makan sepuasnya. Tapi ada satu hal yang tidak kamu tahu. Pesta itu bukan untuk manusia. Dan sekali kamu benar-benar memakan hidangannya, mungkin namamu akan hilang dari dunia selamanya. Konon, di sebuah hutan yang berada jauh di pemukiman, ada sebuah pantangan yang diwariskan turun-temurun oleh warga desa. Mereka percaya ketika matahari tenggelam dan kabut mulai memenuhi jalan setapak, manusia tidak lagi menjadi satu-satunya penghuni hutan. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, hutan itu dipercaya berubah menjadi tempat berlangsungnya hajatan bangsa gaib. Penduduk desa selalu mengingatkan para pendatang agar tidak pernah memasuki hutan menjelang malam. Kalaupun terpaksa tersesat, ada satu aturan yang wajib dipatuhi. Jangan pernah mengikuti suara gamelan. Jangan menerima makanan dari siapapun. Dan jangan pernah mengucapkan terima kasih setelah diberi hidangan. Sayangnya 5 anak muda asal kota sama sekali tidak mempercayai hal itu. Mereka adalah Raka, Dimas, Yoga, Vina, dan Siska. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin membuat konten petualangan di hutan yang sedang viral di media sosial. Menurut mereka, semua cerita mistis hanyalah mitos untuk menakut-nakuti orang. Pagi hari mereka memasuki hutan dengan penuh semangat. Awalnya perjalanan berjalan lancar. Mereka tertawa, bercanda, mengambil gambar, dan sesekali berhenti menikmati pemandangan. Tak terasa, mereka berjalan semakin jauh hingga meninggalkan jalur utama. Ketika hendak kembali, barulah mereka sadar. Jalan yang mereka lewati sudah berubah. Pohon-pohon tak sama. Setiap belokan terasa asing. GPS di ponsel kehilangan sinyal. Kompas terus berputar tanpa arah. Mereka mencoba jalan, mencari jalan keluar sampai hampir 2 jam. Namun, semakin lama berjalan, mereka justru kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon beringin besar dengan akar menjuntai. Saat itulah rasa panik mulai muncul. Matahari perlahan tenggelam. Udara berubah jauh lebih dingin. Kabut turun perlahan hingga membatasi pandangan. Perut mereka mulai keroncongan. Bekal makanan sudah habis sejak sore. Tak seorang pun tahu harus berjalan ke arah mana. Tiba-tiba, di tengah kesunyian hutan terdengar suara gamelan. Pelan, lalu semakin jelas. Disusul suara orang bercakap-cakap, suara anak-anak tertawa, dan aroma masakan yang sangat harum. Raka langsung berdiri. Itu pasti kampung. Harapan mereka kembali muncul. Mereka mengikuti suara itu. Semakin dekat, kabut perlahan terbuka. Di depan mereka berdiri sebuah pendopo besar yang dihiasi lampu minyak berwarna keemasan. Puluhan meja dipenuhi makanan. Ratusan orang mengenakan pakaian adat duduk dengan rapi. Musik gamelan dimainkan begitu merdu. Suasananya seperti pesta pernikahan zaman dahulu. Begitu mereka datang, semua tamu menoleh bersamaan, lalu tersenyum. Tak ada satupun yang tampak aneh. Seorang pria tua berpakaian serba putih menghampiri mereka. Wajahnya ramah. Silakan masuk, nak. Kalian pasti tamu yang kami tunggu. Raka sempat bertanya, apakah mereka boleh meminta bantuan keluar dari hutan. Pria tua itu hanya tersenyum. Nanti kami antar. Tapi sekarang, makanlah dulu. Mereka dipersilahkan duduk. Tak lama kemudian, beberapa pelayan datang membawa hidangan. Ayam bakar utuh, rendang, gulai, sate, nasi hangat, buah-buahan segar, kue tradisional, bahkan minuman hangat dengan aroma yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Semuanya tampak sempurna. Yoga yang paling lapar langsung mengambil sepotong ayam. Enak banget, katanya sambil tersenyum lebar. Yang lain ikut mencicipi. Rasanya benar-benar luar biasa. Lebih nikmat dari makanan restoran manapun. Aneh, semakin mereka makan, perut mereka justru semakin lapar. Piring demi piring habis. Namun rasa kenyang tak pernah datang. Di sela-sela makan, Vina mulai merasa ada yang janggal. Tak ada satupun tamu yang menyentuh makanan. Mereka hanya memperhatikan 5 anak muda itu dengan senyum yang sama tanpa berkedip. Suara gamelan yang tadi terdengar indah, kini mulai terdengar pelan. Lalu semakin lambat, seolah dimainkan dari tempat yang sangat jauh. Udara mendadak menjadi dingin. Api lampu minyak berkedip-kedip. Siska merasa seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Namun saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berpakaian lusuh muncul dari balik kegelapan. Rambutnya putih. Tangannya memegang tongkat bambu. Tatapannya tajam. Ia menghampiri Raka lalu berbisik pelan. Jangan ditelan. Keluarkan semuanya. Kalian sedang makan makanan mereka. Raka terdiam.
Belum sempat bertanya, orang tua itu mengambil segenggam tanah lalu menaburkannya ke arah mereka. Dalam hitungan detik, semuanya berubah. Musik berhenti, lampu padam, pendopo lenyap, suara tawa menghilang. Mereka kini duduk di tanah berlumpur, tepat di bawah pohon beringin tua. Tidak ada pesta, tidak ada tamu, tidak ada pelayan. Yang ada hanya hutan yang gelap dan sunyi, putih yang masih menggeliat. Vina memandang piringnya, potongan kayu lapuk, jamur liar, dan daun-daun busuk. Dimas menggenggam gelasnya. Air hangat harum itu kini berubah menjadi air keruh bercampur lumpur dan serangga mati. Mereka semua spontan muntah. Yang keluar dari mulut mereka bukan nasi atau daging, melainkan daun kering, tanah, ranting, cacing kecil, belatung. Siska menangis histeris. Yoga gemetar hebat dan Raka hampir pingsan. Dari kejauhan masih terdengar suara gamelan, namun kini nadanya menyeramkan, diselingi suara tawa yang berubah menjadi tangisan. Lelaki tua itu berkata pelan, "Kamu beruntung. Kalau satu suapan lagi benar-benar kalian telan, kalian sudah menjadi bagian dari pesta itu." Tanpa banyak bicara, lelaki tua itu mengajak mereka berjalan. Tak ada jalan setapak, namun setiap langkah lelaki tua itu seolah membuat kabut membuka jalan. Tak lama kemudian terdengar suara ayam berkokok. Langit mulai memerah. Mereka akhirnya tiba di tepi hutan. Dari kejauhan terlihat Dev. Saat Raka menoleh untuk mengucapkan terima kasih, lelaki tua itu menghilang. Hanya tongkat bambu tua yang tertinggal di atas tanah. Sesampainya di desa, mereka menceritakan semua yang dialami. Seorang sesepuh desa langsung menghela nafas panjang. Itu memang hajatan gaib. Setiap beberapa tahun sekali, mereka mengadakan pesta. Korban yang menerima makanan mereka dipercaya akan hilang jalan pulang. Ada yang hilang berhari-hari, bahkan ada yang tak pernah ditemukan lagi. Sejak malam itu, kelima sahabat tersebut tidak pernah lagi meremehkan pantangan yang diceritakan warga. Mereka juga berhenti membuat konten yang sengaja mencari tempat angker demi sensasi. Hingga sekarang penduduk desa masih mengaku sesekali mendengar suara gamelan dari arah hutan ketika malam tiba. Dan setiap kali suara itu terdengar, tak seorang pun berani mendekat. Karena mereka percaya pesta itu masih berlangsung dan selalu menunggu tamu berikutnya. Kalau kamu masuk sebuah hutan, apakah kamu masih mengabaikan pantangan yang dilarang oleh warga sekitar? Atau kamu mengabaikannya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman kamu yang nyalinya belum cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.